Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu kembali kita dengan I see the real so Ihsanuddin. I stand for Ihsanuddin Nursi dan C stand for Husnul Maria. CH ya nama saya CH. Karena ada yang bertanya juga. Tapi sebetulnya I see the real so itu juga ya memang conversation to scholars. Ya percakapan dua akademisi. Dua scholar, saya Husnul Maria dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi, dan di dalam konteks conversation ini insya Allah ya di dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ibadah insya Allah dakwah bilisan kita di dalam rangka juga ibadah kayak gitu. Sebenarnya ya, kalau dalam konteks ajaran kita dalam rangka wa mimma razaqnahum kita sedang menginfakkan rezeki, apa rezeki kita, ilmu yang sedikit itu kayak gitu kan, ilmu yang sedikit ini kita karena pemilik ilmu yang sesungguhnya dari timur ke barat ya Allah gitu kan, dalam konteks itu. Nah kita melanjutkan ini dialog-dialog terakhir kita ini selalu masih berhubungan dengan isu tentang perjanjian perdagangan Indonesia Amerika. Setelah Indonesia setelah 10 tahun ya berada di dalam cengkraman misalnya ya MOU obor, kemudian nama obor diganti dari BRI kayak gitu kan, Belt Road Initiative, sepertinya ini sesuatu menjadi bagian partisipasi dan inisiatif Indonesia. Itu programnya Xi Jinping tahun 13 ya, 2013 atau 2014 dan banyak sekali perkembangan pembangunan dari infrastruktur Indonesia yang dikonekkan dengan obornya Cina, juga dengan ekstraktivisme resources terutama nikel ya yang banyak dibawa oleh Cina. Bahkan terakhir itu Bang saya lihat peta Papua ya, Papua Barat maupun Papua itu ternyata sudah dikuasai sekian ribu hektar oleh siapa ya, yang ini juga bagaimana land grabbing istilahnya ya, perampokan tanah, pengambilan tanah yang luar biasa yang nggak cuma sekedar rakyat yang 0,2 hektar kayak gitu. Ini isunya sudah 9 juta hektar, 5 juta hektar, ratusan ribu hektar dan sebagainya seperti itu. Nah di dalam dunia politik biasanya Bang kalau kita bahas tentang kekuatan itu ada business society, ada political society, ada civil society. Nah business society selalu collude kayak gitu ya, berkoalisi dengan political society karena kebijakan-kebijakan politiknya itu akan berpengaruh kepada bisnis. Tapi jarang sekali kemudian memperhatikan kepentingan dari civil society, kepentingan dari masyarakat secara luas. Nah, kembali kalau kita isu yang kita bahas di beberapa video IC3 show, kita masih melanjutkan dengan perjanjian yang ditandatangani Indonesia dengan Trump gitu ya, pemerintah Indonesia, pemerintah PS dengan pemerintahnya Trump, Washington administration, berhubungan dengan semuanya itu sepertinya apa ya, memberikan congratulation, Indonesia sudah bisa menurunkan dari 32% menjadi 19%. Itu yang terlihat ya, yang kelihatan. Tapi Bang Nursi sudah bahas tentang tidak hanya cuma sekedar 19% di dalam konteks kesepakatan dagang, tapi bagaimana kemudian dampaknya. Kalau selama ini kita melihat bagaimana apa yang terjadi secara makro, secara globalnya, apa yang terjadi, perjanjian seperti apa. Nah sekarang kalau masuk di dalam kondisi domestik kita, apa dampak dari perjanjian itu dengan kepada korporasi kita, baik terus kepada individu, kepada konsumen, dan kepada beberapa bidang yang kalau kita bahas tentang, kalau bukunya Gilpin kan international economy itu ya, kan bicara tentang nasionalis, kemudian liberal dan Marxis. Nah kalau economic nasionalisnya apakah akan terganggu dengan hegemoni atau dengan perjanjian ini? Dan karena beberapa tulisan yang beredar kan mengatakan bahwa Indonesia menang telak, Indonesia berhasil, Indonesia
dibandingkan nanti dengan Malaysia, dibandingkan dengan BRICS ya, kayak Brazil yang katanya 50%, dan 50% kan tarifnya Brazil dan sebagainya seperti itu. Nah, membaca lebih jernih, lebih jelas, lebih detail apa dampak dari kebijakan 19%, tarif 9%-nya Trump yang dianggap itu keberhasilan dari pemerintah, negosiasi pemerintah kita, Indonesia, pemerintah PS, ya, di dalam konteks bernegosiasi dengan Amerika. Padahal kalau di video sebelumnya kita mengatakan bahwa ya ini sebenarnya jebakan juga kayak gitu ternyata, kayak gitu. Karena tetap saja Trump menang telak juga di dalam konteks ini. Apalagi Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya besar, kekayaan alamnya banyak kayak gitu kan, itu juga menjadi tempat pembuangan produk-produk, ya bukan jangan benar, pasar dari produk-produk Amerika yang kemudian tanpa kena tarif, tanpa kemudian kena apa yang sebelumnya kita bahas, label-label halal dan sebagainya. Nah, melihat kira-kira dampak ke depannya ini, nggak usah jauh-jauh di 2029, tapi jadi short term, dampak short term itu apa? Dalam konteks itu mid term dan kemudian nanti long termnya seperti apa? Karena Amerika kan 4 tahun Presiden Trump, saya yakin nanti juga Trump udah susah juga untuk bisa jadi presiden dengan segala macam persoalan yang dihadapi. Nah, membaca seperti ini kita mulai dari mana nih Bang? Yang pertama, Korporasi dulu. kita ngeliat dulu, jadi Kan ada energi, kita mungkin dari bidang kali. Enggak. kita dekati dulu dengan logika konstitusional, Oke. lalu kemudian, Konstitusional dulu ya. lalu kemudian kita masuk ke logika teknokratik. Logika teknokratik nanti masuk ke bidang-bidang, di situ. Setelah logika teknokratik, baru kita ngukur untung rugi di situ. Jadi ada 3 indikator. Iya, ada 3 indikatornya kita pakai. Logika konstitusionalnya adalah kita mestinya tetap didasarkan atas fondasi, visi dan misi. Ya. Untuk apa kita bernegara? Jadi nggak bisa kita abaikan logika Ya, konstitusional. kita mesti harus baca ini juga selalu. Politisi itu wajib ain hukumnya membaca konstitusi. Iya, jadi kita nggak bisa cuma sekedar melihat berdasarkan kondisi logika teknokratik. Jadi mesti mereka itu ya misalnya ya perdebatan di Amerika aja juga selalu membahas tentang amanat konstitusi itu apa, pasal-pasal konstitusi itu apa. Kita kok kayaknya jarang ya? Nggak kedengeran sebenarnya. Jadi ya wajar kalau karena jarang disampaikan kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau kita konstitusi cuma ditaruh di lemari saja. dan mereka menganggapnya sudah paham benar gitu. Padahal mereka ketika dikejar bagaimana misalnya pemahaman mereka tentang konstitusi dalam aplikasi kebijakan mereka dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional, ya mereka nggak bisa jawab gitu. Ya itu repotnya. Nah sekarang kita lihat dulu dalam pendekatan konstitusi. Kalau pakai pendekatan fondasi, maka mestinya kita masuk dulu ke dalam Pancasila. Karena fondasinya Pancasila. Artinya apakah perdagangan itu memang melahirkan keadilan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya. Kan? Apakah kesejahteraan? Apakah memang itu beradab? Kemanusiaan yang beradab. Gitu. Ada 2 indikator pentingnya, kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial. Nah, kalau dari fondasi kayak gitu kita sulit menjawabnya, maka kita harus menjawab pada misi. Misinya apa? Kan Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat dan adil makmur. Nah, apakah perjanjian itu menunjukkan kita berdaulat? Kita menunjukkan bebas, kita merdeka? Kan gitu. Langsung kejawab dengan isi-isinya. Kita sudah lihat, silakan lihat talk show kita sebelumnya ketika kita bicara Jakarta dijatuhkan Washington dalam tanda tanya. Silakan lihat di situ gitu ya. Itu dalam konstruksi bagaimana visinya. Bebas, merdeka, berdaulat, adil makmur. Misinya ketemu misi 4.
melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan, mensejahterakan, Ya. membangun keadilan kan gitu kan, Betul. berdasarkan perdamaian. Gitu. Nah kalau dilihat dari misinya begitu, maka apakah kita sedang melindungi Indonesia? Mengelindungi segenap tumpah darah bangsa, gitu. Ini Itu siapa yang dilindungi oleh rezim? Iya, gitu pertanyaannya. Kepentingannya siapa? Kepentingan sebetulnya? siapa? Jadi kalau- kepentingan asing, ya kayak dulu waktu MOU yang dulu opor, ya kepentingan opor berarti. Iya, artinya ketika kita tanya, Sekarang kepentingan Amerika di dalam konteks iya itu. 19% Jadi kalau ini. kalau dibilang pertanyaannya sedang melindungi siapa, ya sudah, ya kita nggak bisa ini gitu. Ya, Keadilan sosial, beradab, bebas, berdaulat, adil, jadi agak repot tuh Sudara, karena makmur. jadi agak repot gitu ya Sudara. Karena ini saya sedang melihat melindungi kalau kalimat-kalimatnya perjanjian kayak gitu. Perjanjiannya seperti itu. Apa yang Siapa yang dilindungi? kita masih gini aja lah, nggak resiprokal. Iya, iya. Kita masih kena tarif 19%. Mereka Iya. free, bisa masuk tanpa tarif. Iya. Everything. Iya. Itu aja nggak resiprokal. Jadi oke. Itu satu ya, melindungi. Yang kedua, siapa yang disejahterakan? Kalau tadi pendapat korporasi Amerika kayak gitu tadi misalnya, nah itu udah dari soal gandum, soal gula, soal kedelai, soal Boeing, Gandum, soal gula, digital, sapi, Iya. babi, digital, keuangan. Ya, udah kayak Jadi gitu. ini nanti menghidupkan Visa dan Iya. dan ini lagi Mastercard juga. Sistem pembayaran sudah ketemu. Iya, maksudnya begitu. Nah, dari sana gitu ya, ya kita mesti tahu bahwa ada problem kalau dibilang menyejahterakan siapa. Lalu berikutnya, sesungguhnya dalam rangka mencerdaskan siapa nih? Itu nanti di dunia pendidikan ada reciprocalnya juga nggak ada kan? Loh, ketika masuk jasa digital terus si muatan jasa digital dalam pendidikan gimana Mas Nur? Itulah. Kan kebebasan tadi, kebebasan pada jasa-jasa digital. Nanti dalam jasa digitalnya sudah ada pendidikan gimana? Padahal kan Husnul tahu AI aja sudah menyodorkan tentang jasa pendidikan gimana coba? Mereka tuh sangat ini gitu loh dengan ini. Jadi itu ya, itu yang ketiga. Yang keempat, itu apa menumbuh kembangkan rasa keadilan yang kan kalau mereka bilang perdamaian berdasarkan kekuatan, strengthening to the peace kan gitu, strengthen to the peace, kekuatan untuk melakukan perdamaian. Kalau kita kan enggak, keadilan sosial yang kita pakai dalam rangka menentukan menempatkan segala Jadi sesuatu kalau pada Anda itu waktunya. tidak melakukan keadilan sosial, jangan berharap ada perdamaian. Iya. Adil itu bahasa Arab. Jadi kalau bagaimana mungkin Anda mau membicarakan tentang di situ bicara perdamaian kalau Anda dasarnya pada paksaan, pada kekuatan. Kan Anda bicaranya perdamaian dengan basis kekuatan soalnya. Nah itu Amerika. Survival of the fittest akhirnya. Aplikasinya langsung tuh sudah dapat narasinya secara cantik gitu, secara apik. Dan dari sana logika konstitusional itu kita pindah sekarang ke logika teknokratik. Logika teknokratik. Logika teknokratik kita menjadi begini. Pertama, Anda diminta untuk membebaskan hambatan tarif apapun. Artinya Everything itu tulisannya di Twitternya siapa Trump. Walaupun kemudian dalam White House government itu mereka bilang 99%. Gitu. Ya, 99% itu ya sudah everything. Sudah everything ya. 99%. Nah, artinya sesungguhnya ketika sudah logika teknokratik itu artinya apa? Khususnya kita adalah pasar. Pasar itu kan. Kita cuma jadi kok pasar aja. Oke. Kalau Pasar nggak kena pajak pula dia. iya. nanti ketemu nih dalam soal industri hilir macam-macam di Indonesia ini akan ketemu karena tadi mereka harus menghapuskan konten lokal. Jadi ketemu macam-macam di sini. Nah, artinya ketika kita jadikan pasar, maka bagi Amerika adalah penting menjaga daya beli Indonesia kan gitu kan? Bagaimana harus dijaga pasar kalau pasarnya nggak punya daya beli? Apa ini menjaga daya beli? Ya harus Pinjam, ngutang,
artinya Indonesia akan ditawarkan hutang lagi. Aset kartu juga. Iya. Jadi Ini Bang, ya, waktu saya ke Amerika pertama kali dulu ya, tahun berapa tuh ya? 97 atau sebelumnya saya udah ke sana. Tapi waktu itu saya sudah punya kartu kredit. Jadi waktu saya pergi ke salah satu restoran untuk beli kopi kayak gitu ya, saya kasih ini uang $100, nggak mau loh. $20, dia bilang paling kecil $20. Tapi ya udah, kalau pakai itu visa bisa nggak? Bisa. Ya udah, visa ditempelkan kayak gitu, nggak pakai tanda tangan, nggak pakai apa-apa, cuma ditempel kayak gitu aja. Artinya hidup mereka ya dari utang. kan memang masyarakat berutang. Amerika kan memang masyarakat berutang. Disebut dengan mortgage society. Mortgage. Rumah, kesehatan, Iya. pendidikan, semuanya utang. Iya. Bahkan Mortgage. bahkan untuk mendapatkan kuliah S3 pun begitu, Husnul. Iya, pendidikan. Iya. Jadi pendidikan, kemudian kesehatan, Iya. kemudian rumah. Rumah, iya. Mereka itu mortgage society. Artinya hajat hidup orang banyak sudah jatuh secara komersial gitu loh, Husnul, jatuhnya. Itu korporasi yang Korporasi dong orang lain. Walaupun Amerika, namanya private lead public. iya, walaupun kemudian dalam persoalan pendidikan ada juga APBN mereka memberikan pinjaman. Oke, kita pindah sekarang pada cerita tentang tadi bagaimana kita dijadikan pasar dan kita nggak punya duit, maka kita diberikan pinjaman. Garis bawahi, Husnul, kita tidak punya duit dikasih pinjaman Iya, untuk investasi dolar. itu. Apa artinya? Anda membutuhkan dolar untuk membayar pinjaman. Nah, pertanyaan berikutnya, Siapa yang jualan dolar? siapa yang jualan dolar dan bagaimana Anda menciptakan dolar itu? Wah, disitulah yang tadi dalam Jakarta dijatuhkan Washington saya bilang, neraca dagang itu, trade account itu berhubungan dengan current account, neraca berjalan. Gitu loh. Ya. Gitu loh melihatnya. Jadi harus dipahami nih ketika kita masuk ke dalam logika teknokratik, Anda jangan cuma bicara tentang 19% jauh lebih bagus. Apaan orang sebelumnya 10% kok? Kenapa kita nggak pernah mendiskusikan itu ya? Nggak tahu. Kita cuma tahu-tahu mendiskusikan 32%, habis itu bisa turun 19%, semua tepuk tangan. Oh, sebelumnya 10% kok? Sebelumnya itu ada yang 10, ada yang 5, ada Iya. yang ini, Iya, iya. malah lebih rendah dari itu. Iya. Agak flat gitu loh. Iya, artinya sesungguhnya tim negosiatornya hebat, Husnul. Maksudnya hebat gitu gua. Sudah ya. Nggak Jadi paham tadi itu, Pak. dijadikan pasar, nggak punya duit diberikan pinjaman, begitu pinjaman harus bayar dalam bentuk dolar, dan ketika harus nggak punya dolar, Anda mesti menyerahkan apa? Menyamakan apa yang kita resources. Ketika dibilang sumber daya itu paling tidak mereka minta dua. Sumber daya mineral energi, dimintalah nikel, dimintalah yang namanya tembaga, dimintalah sumber daya buatan, dalam hal ini data. Asik kan? Asik kan? Jadi sudah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya bilang ya wes di Amerika kayak gitu. Tapi masih mengalahkan, tapi nggak bisa mengalahkan data yang dibawa oleh malaikat. dia sudah sampai pada posisi hopeless. Enggak, soalnya kita yang bikin database dulu itu setengah mati, nggak boleh ada orang asing satu pun di situ. Oke. Habis gitu oleh Depdagri di private kak, maksudnya private yang megang, ya udah besar. Oke. Sekarang saya terusin lagi. Nikel tadi apa, nikel tembaga data gitu ya. Sudah. Nah, itu ini rahasia begitu gitu ya. Nah, sekarang logika teknokratik berikutnya, kalau begitu siapa yang untung? Siapa yang buntung? Siapa yang untung? Kita yang Sudah pasti mereka yang untung, kita yang buntung. Kalau begitu sesungguhnya ketika pernyataan mereka yang untung, kita buntung, ini kan balik dalam pengertian who is the victory? Who is taking the ya Trump lah. Trump presiden. Tapi tadi tidak masyarakat Amerikanya. Nah, di sini ketika dibilang masyarakat Amerikanya, Korporasi Amerika. Oke. related ke produk yang ada di dalam perjanjian Oke. kita. Dan itu makanya bisa dilihat. Please silakan buka whitehouse.government US gitu ya. Terus lihat komentar-komentar korporasi di sana. Anda bisa lihat sekarang itu. Nah, karena itu saya bilang begini, Husnul, jadinya. Sebentar. Suka ya kalau ada itu
melihat komentar korporasi seperti apa kayak gitu ya. Iya. Sama, saya juga suka kayak gitu. Korporasi kadang-kadang sampai kurang ajar ini kayak gitu ya. Sudah ya? Mereka diuntungkan sih kan nulis lah Iya. gitu kan. Iya. Terima kasih Trump. Ya kayak misalnya Tim Cook dari iPhone. Kan sekarang dia tepuk tangan nih setelah tidak mau investasi di Indonesia soal iPhone. Sekarang dia bilang dia punya kebebasan investasi dan hambatan digital sudah dihapus. Sudah, berarti Apple tepuk tangan, Tim Cook berarti tepuk tangan dong. Di itu misalnya contohnya. Oke, sekarang saya terusin Usman. Cuman pakai Apple juga tuh. Iya, saya pakai Apple. Betul, pakai Apple. Tapi jangan salah. Ini Apple jelas. Tapi jangan salah. Bukan berarti saya mendukung mereka. Karena mau tidak punya alternatif. Harus ini harus dikasih tahu kan. Iya. Kalau enggak kita pakai apa? Iya. Saya Lenovo nih. Amerika juga. Tapi sudah diambil Cina. Iya, sudah diambil Cina. Ini IBM kan dulu. Iya, IBM, betul. Oke. Nah, sekarang kita terusin lagi, Osno. Berarti yang diekspor dari Indonesia ke Amerika adalah tadi sumber daya mineral strategis, dan itu mereka menyebutnya critical minerals, istilah mereka. Nah, critical Jadi mineral mineral itu adalah nikel, tembaga, dan lain-lain gitu. Kalau sudah nikel dan lain-lain, saya punya daftar nikel yang berhubungan dengan industri pertahanan mereka, Osno, gitu. Iya kan itu masuk di military industrial complex. Iya. Sumber dasar apa ya kayak bahan dasar salah satu penting di dalam konteks military industrial complex. Iya. Nah, sekarang kita terusin lagi, Usno. Sementara mereka punya kebebasan memasarkan tadi kita sudah tahu gandum, gula, jagung, ya, Daging daging sapi, dan udah macam-macam. Termasuk mereka bebas memasarkan Boeing. Nah, langsung juga pesawat, termasuk energi. Nah, itu berarti soal bagaimana produk Exxon dan Chevron gitu kan ke Indonesia, yang kita memang kebutuhan kita sampai $1 juta. Blok Cepu itu Exxon. Dan diminta total dibeli dari, Jauh. bahkan diminta mengimpor LNG dari Amerika. Padahal ada salah satu mantan pejabat Pertamina mengatakan jangan pernah ngambil LNG dari Amerika. Dahsyat ya. Nah, berbalik, saya ingin mengatakan begini. Ini apa cerita para pejabat Indonesia hebat banget ya. Hebat. Jadi sebetulnya ya itu yang power grabbing. Ada gunakan istilah power grabbing. Power grabbing isunya cuma gimana caranya mengeruk yang namanya sumber daya alam, kekayaan, tapi kemudian memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya. The point is not only the occupational, gitu ya. Tapi ini juga soal mentality. Soal mentality. Dan di balik mental itu adalah soal ketahanan mental itu dalam perspektif yang jauh lebih dalam. Anda sebenarnya sedang berjuang untuk siapa? Anda sebenarnya sedang menjabat untuk kepentingan siapa? Gitu. Nah, di sini ketika kita berujung pada persoalan siapa diuntungkan apa diuntungkan siapa dalam konstruksi tarif 19 ini gitu ya, tarif 19% ini, maka lanjutannya menjadi begini. Kalau mereka diuntungkan, dan itu berarti secara struktural mereka enak sekali menghegemoni dan mendominasi. Saya bilang nyaman sekali, enak sekali menghegemoni dan mendominasi Indonesia. Maka pertanyaannya, orang-orang itu punya sumpah jabatan nggak sih, Usman? Ya kan disumpah demi Allah. Aduh, kalau sudah sampai di sini, saya ya gimana ngelihatnya? Kalau ada orang Indonesia bilang, enggak, nanti harga gandum akan turun, harga kedelai akan turun, harga gula akan turun. Contohnya dulu, tiket pesawat dari mahal menjadi murah, sekarang paling mahal. Coba, contohnya dulu, sekarang paling mahal. Gitu ya. Sama dengan barang-barang itu, sekarang dalam waktu singkat, kedelai mungkin turun, kedelai mungkin turun harganya. Tapi sebentar setelah itu, mereka merasa menjadi, karena mereka dominan, mereka bisa menentukan harga, mereka bisa ini, terus kita bisa apa? Di situ bedanya dengan Cina. Cina pasar mereka juga, tapi Cina sadar bahwa pasar tidak dikuasai oleh mereka, tapi dikuasai oleh otoritasnya, pemerintahnya, sehingga mereka melindungi pasarnya. Kita dulu kan suka ngomong pembeli adalah Tuhan kayak gitu. King of customer Raja, king, Tuhan ya raja. Ya, di situ Raja. Kalau kita enggak.
Producer is king. Iya. Producer adalah raja. Mereka menghegemoni, mereka mendominasi, Iya. mereka mendikte, dan kita dipaksa untuk itu, dan kita dipojokkan sampai telikal sekarang ya. Jadi artinya sesungguhnya perjanjian kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika membuka mata dan telinga bahwa sesungguhnya produsen adalah raja, bukan konsumen adalah raja. Itu membuktikan, Husnul. Kita nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan di situ. Nah, ketika sampai, nah di sini saya ingin mengatakan, Mereka berpikir kita nggak punya pilihan. Nanti kita harus kasih tahu pilihannya seperti apa. nah, di sini muncul, kenapa banyak orang berkomentar, kenapa kita tidak memilih negara-negara yang mencoba bertahan atas posisi tarif yang diterapkan Trump? Nah, di sini kita pindah analisis kita. Iya. Analisis kita ke Amerika. Saya paling tidak mengambil 3 hal penting dalam kasus Amerika. Yang pertama adalah dihentikannya bantuan asing pada Trump. Jadi foreign aid dihentikan, ya. USAID berhenti, bantuan-bantuan berhenti, gitu ya. Macam-macam berhenti di situ. Mereka menggunakan itu. Iya. Menggunakan Tapi bantuan biaya belanja militer luar negeri nggak berhenti, penempatan pasukan luar negeri nggak berhenti, gitu. Artinya Amerika betul-betul mendasarkan diri pada kekuatan militer mereka untuk itu. Gitu. Satu. Tapi pada saat yang sama, Trump juga diprotes soal pajak. Trump juga diprotes, misalnya soal kebijakan yang berlebihan pada penempatan tentara di dalam negeri dalam rangka penegakan Immigration Customer Emergency Force. Gitu ya. Diprotes habis-habisan, gitu ya. Saat yang sama, Trump juga diprotes oleh sejumlah korporasi dan termasuk oleh Federal Reserve bahwa kebijakan, nah ini menarik di sini, kebijakan tarif Trump itu akan meningkatkan inflasi dan membebani ekonomi. Maka ketika Trump kemarin mendapatkan vonis bahwa penyerapan lapangan kerja itu menurun habis-habisan, Trump marah kepada Biro Statistik dan dia pecatlah pejabat Biro Statistik sebagai dianggap memanipulasi data. Saat yang sama, Anna Kruger dari Federal Reserve itu mundur karena dianggap Trump sudah aneh kebijakannya. Dan Jeremy Powell juga sudah ditegasin macam-macam. Saat yang sama, Trump pun ribut dengan yang namanya salah seorang dari, saya lupa siapa namanya, dari Demokrat yang disebut dengan "Go to hell with your Democrat" gitu, sampai kayak gitu kalimatnya gitu. Poinnya adalah ternyata sejak awal orang kalangan cerdas Amerika melihat kebijakan tarif Trump itu sesungguhnya tidak sedang menyehatkan Amerika. Kenapa? Kenapa? Itu karena bumerang aja. reindustrialisasi yang ingin diupayakan Trump sebagai wujud MAGA itu tidak bisa diwujudkan dalam jangka pendek. Itu semua udah panjang. Sudah lewat. Kenapa? Karena pada saat yang sama seluruh industri manufaktur yang besar-besar di dunia sudah diambil oleh Cina. Maka pertanyaan besarnya, apa bukti? Di sini saya ngejar bukti, logika teknokratik. Apa bukti bahwa sesungguhnya kebijakan Trump tidak akan mendorong perbaikan ekonomi dalam negerinya? Nah, di sini kalimatnya. Ekspor hanya menyumbang 10% dari PDB. Ekspor Amerika. Gitu ya, di sini menarik. Amerika Serikat adalah eksportir terbesar ketiga di dunia. Ekspor utama AS meliputi pasokan industri 38%. Bayangin, pasokan industri aja yang 38%, barang modal 29%, barang konsumen 14%, otomotif 8%, makanan, pakan, serta minuman 8%. Saat data sumber dari Trending Economic. Nah, di sini ada lagi kalimat berikutnya. Perdagangan barang dan jasa komersial dunia pada tahun 2024 menjadi 32,2 triliun. Itu menurun dibanding 2023. Perdagangan barang naik 2%, sedangkan jasa tumbuh 10% melampaui pertumbuhan 2023. Apa artinya? Amerika tidak terlampau signifikan sesungguhnya dalam menguasai pangsa pasar dunia dan industri manufaktur. Nah, di sini kelihatan gitu ya bahwa sesungguhnya penguasa industri manufaktur adalah Cina. Maka disebutlah dalam berbagai kajian Amerika sendiri bahwa Cina adalah raja industri manufaktur dunia. Dan itu detail, kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya sama Cina.
ketemunya produk Cina. Nah, artinya ketika Trump ingin melakukan reindustrialisasi manufaktur di Amerika dalam waktu singkat selama dia berkuasa, itu mustahil. Maka disebutlah oleh Meksiko, maka disebutlah beberapa negara bahwa sesungguhnya kebijakan Trump yang menaikkan tarif itu tidak akan bisa bertahan lama karena akan meningkatkan yang namanya pengangguran, akan mempersoalkan beban ekonomi, naik inflasi. Dan di Indonesia sendiri, dampak balik dulu ke Indonesia, berarti menahan pertumbuhan, menahan laju investasi, menutup sejumlah korporasi, ujungnya apa, Usna? Meningkatkan pengangguran, dan ujungnya apa lagi berikutnya? Meningkatkan kemiskinan. Bagi Indonesia, bagi Trump juga sama. Karena inflasi tinggi, beban ekonomi juga berat, maka pengangguran akan terus berjalan di tengah namanya reindustri manufaktur tidak bisa dilakukan. Jadi sesungguhnya dalam posisi lose-lose, tidak win-win. Wah, itu kajian mahal yang kita bikin. Dia lose-lose, kalah-kalah dua-duanya. Iya, Dua-duanya kalah sebetulnya. dua-duanya kalah. Gitu loh, kita melihatnya. Karena nanti larinya ya unemployment itu. Iya. Poverty di dalam. Di saat yang sama, ini kajian menarik, Amerika belum mampu mengatasi Gini rasio kanker stadium 4. Amerika tidak mampu mengatasi ketimpangan rasial kanker stadium 4. Amerika tidak bisa mengatasi yang namanya orang kaya makin kaya. Indonesia sama nggak? Sama. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Apa indikatornya? Lihat yang namanya kesulitan kerja sekarang. Pengangguran para S1 itu ngelamar menjadi pasukan oranye. Coba Jadi sedih. sebagai dosen namanya sedih banget. Tapi saya juga nggak mau jadi dosen kemudian harus memikirkan bahwa dia akan mengajarkan untuk mencari kerja. Enggak juga. Jadi buruh gitu loh. Maksudnya kan kita cerdas, kreatif, menciptakan kerja yang kayak gitu-gitu. Ketika kalimat Husnul cerdas kreatif, itu artinya dunia pendidikan Indonesia sudah harus berpikir tentang bagaimana melakukan mengantisipasi, mencerdasi dan mencermati persaingan AI. Karena mereka yang berpikir rutin akan diajar habis oleh AI. Akan habis diajar oleh AI. Tapi yang diajarkan berpikir kreatif, cerdas, mencermati keadaan dan mampu mengantisipasi keadaan, nggak terganggu dengan AI. nggak tergantung dengan AI, itu yang dibutuhkan sekarang. Nah, itu kajiannya sudah sampai di situ, Usnul. Tapi pada saat yang sama bahwa negara memang wajib posisinya yaitu membuka lapangan kerja. Itu Ya, itu yang kita bicarakan kemarin, pasal 27 ayat 2. Iya, Tiap warga wajib. negara Jadi berhak atas punya- pekerjaan kehidupan layak bagi kemanusiaan. Itu yang kita bicarakan sebelumnya. Penghidupan yang layak bagi itu Kemanusiaan. fungsi negara. Iya. Kalau sampai sekarang, oh ya kemarin tuh di daerah mana juga itu untuk jadi apa ya sampai segitu banyaknya yang apply pekerjaan. Di Jakarta. Enggak ada lagi dia cuma toko atau apa yang kayak gitu yang rame di itu cuma nggak siap-siap. Ini ada datanya. Sabtu malam kemarin di Jakarta itu ada 2 kemacetan. Kemacetan pertama karena ada pembukaan tentang lapangan kerja, macet luar biasa. Ternyata motor yang buat Padahal yang diambil itu cuma berapa kayak gitu. Iya, sedikit sekali. Lalu kemacetan kedua karena pengajian. Ada pengajian besar di kawasan selatan. Oh iya, seperti biasa. Macetnya luar biasa, sampai jamnya itu luar biasa gitu. Masa dari Blok M ke Tebet bisa makan waktu 1 jam, kan aneh. Tapi kadang-kadang Bang, yang Iya. selalu di dalam kampanye itu mengatakan disediakan dulu kan 10 juta, lapangan kerja 19 juta. Sebenarnya implementasinya itu bagaimana sih? Sebenarnya kalau pertanyaan bagaimana terpulang pada 2 hal. Bagaimana fiskalnya, bagaimana moneternya. Nah, ternyata kalau fiskalnya sempit. Maka yang terjadi sesungguhnya pada moneter. Tapi moneternya pun turunin kebijakan bunganya tipis. Ya udah, udah perbankan bertahan. Artinya perbankan, industri perbankan di Indonesia pasti akan pro-cyclical namanya. Pro-cyclical. Nah, kalau sudah pro-cyclical, perbankan akan menahan diri. Kenapa? Karena ketidakpastian. Konjungtur siklusnya itu akan kelihatan, kita tahan diri karena penuh dengan posisi wait and see. Posisi ketiga, apalagi dengan situasi perang tarif, bertahan habis-habisan. Tadi yang saya bilang kajian di Amerika sendiri tadi, sejumlah ekonom menyebut inflasi tetap tinggi karena itu Fed tidak menurunkan suku bunga. Nah, ini kalau di bidang UMKM kayak gitu, ada nggak dampaknya? Oh iya, Di bidang apa itu UMKM apa?
bidang UMKM paling tidak yang bisa bertahan cukup pada sektor makanan. Tapi ketika mereka tidak kekurangan pembeli, mereka dagang apa? Apalagi sekarang model kemudian pasar online itu Tinggi. Nah, udah kayak gimana juga mau susah. food mau apa sama. Jadi artinya jangan pernah berpikir makro itu tidak terhubungkan dengan yang namanya mikro, gitu loh. Jadi artinya Sektor realnya pasti kena. Itu artinya ketika tadi kita bilang tarif 19% akan mengakibatkan pertumbuhan menjadi 4,5%, akan menurunkan investasi, akan menurunkan konsumsi, dan begitu akan meningkatkan hutang. Ini makronya akan meningkatkan hutang, kan gitu ya. Jadi pertama tadi konsumsi akan menurun, investasi akan menurun, government spending juga terbatas, terseok-seok gitu ya, utang luar negeri akan naik. Itu kan satu gitu dampaknya. Nah dari sana karena habis dia dihajar oleh yang namanya tadi daya beli, maka akan muncul pengangguran. Karena pengangguran akan muncul karena dipukul industri tadi dengan serangan impor, perang dagang, kan gitu kan? Iya. Maka berikutnya akan terkena pengangguran, kemiskinan. Nah ketika kemiskinan, dampak lagi muter lagi kena Gini rasio. Itu artinya apa? Artinya apa? Sini menarik Kusnul. Artinya sesungguhnya Indonesia tidak dalam jalur yang benar dalam rangka menjalankan logika konstitusionalnya. Gitu ujungnya. Jadi ketika kita balikin logika konstitusional dengan logika teknokratik, dengan logika empirikal, ternyata siklus berpikir itu mengatakan logika teknokratik dan logika empirik menyatakan Anda tidak sedang menjalankan logika konstitusional. Makanya tadi kita bertanya tentang sumpah jabatan, gitu melihatnya. jadi gitu. Jadi kalau kita lihat ya persoalan yang namanya political society kita itu nggak aware atau nggak mau membuka pasal-pasal amanah konstitusi, sehingga mereka berpikir tergantung siapa yang memberi bisikan, siapa yang jadi mata dan telinga mereka. Apalagi tambah tuh, ukuran kemiskinan ini sudah dirubah dari 2,9. Dan waktu itu kenapa World Bank mengatakan kemiskinannya sampai 100 juta? Karena indikatornya naik menjadi $6,9 per jiwa per bulan. Jadi itu kira-kira berapa? Per hari. Jadi kalau 15 1,2 juta. per hari. 1,2 juta. Per hari itu jadi total per jiwa itu menjadi per bulan 1,2 juta. 1,2 juta. Kalau dihitung dalam pakai ukuran BPS cuma 600 ribuan. Indikatornya, diubah indikatornya. Kayak Bank Dunia mengubah indikatornya. Artinya Bank Dunia mengubah karena memang Indonesia naik kelas dari middle to low menjadi middle to up. Iya. Middle to low, menengah ke bawah menjadi menengah ke atas. Nah, menengah ke atas mengakibatkan perubahan indikator kemiskinan. Gitu kalau ngambil kemarin. Dan itu ada kemudian mereka pakai regulasi-regulasi sendiri. Di sini yang saya mau sampaikan, dampak dari tarif 19% adalah gitu ya, bonus demografi tidak memberi manfaat. Ngeri nggak? Artinya ketika bonus demografi tidak memberi manfaat, apa poinnya? Anda tidak akan meraih pertumbuhan 8% yang Anda janjikan. Apa artinya? Anda tidak akan meraih Indonesia emas. Apa artinya? 80 tahun kita merdeka, kita tetap terkungkung dalam ketergantungan struktural keuangan secara eksternal. Oh, dalam Musnul. Utang terus luar Nah, negeri. iya, dalam Musnul. Akhirnya utang terus luar negeri. Gitu cerita. Jadi 80 tahun kita ternyata Padahal kita sebetulnya kemampuan sumber daya alam, ya, jumlah manusia nomor 4 terbesar di dunia dan sebagainya, yang kemudian kita persiapkan generasi emas, tapi kalau nggak dipersiapkan ya nggak jadi. Jadi kalau pakai buku saya 2009, judulnya tepat, kita belum merdeka. Judul merdeka. Kita belum merdeka. Tapi pada saat yang sama di tahun itu juga saya bilang, selamat datang di negeri amburadul. yang saya mau sampaikan di kuliah selamat datang di negeri amburadul, kita belum merdeka. Tambah lagi 2 buku, Bangsa Terbelah dan Prahara. Tambah lagi dengan ASEAN,
siapa mengorbankan apa, siapa mengakibatkan timpang. Bang, ini baru kita dengan yang Amerika, padahal sebelumnya kita dengan Cina, kemudian nanti Rusia, kemudian kita di ASEAN sendiri, yang kita sebagai negara terbesar, tapi tetap saja kita juga dijadikan pasar kan, dengan MEAN, masyarakat ekonomi ASEAN itu juga kita juga tidak diuntungkan dari perjanjian-perjanjian itu. Jadi sebetulnya cara berpikir para pejabat di dalam memutuskan kebijakannya itu sebetulnya apa? Ya pasar bebas. Sekarang mereka dibenturkan dengan pasar bebas, ternyata Selalu tidak bebas. liberalism. Artinya sesungguhnya para pemikir pasar bebas itu sekarang sedang dipermalukan oleh Trump. Bahwa sesungguhnya bukan pasar bebas. Sementara Trump sendiri dia menggunakan nasionalis. Iya. Nah, Trump sedang menampar para pendukung pasar bebas itu. Trump menampar habis-habisan. Gitu, kalau keren. Trump menampar para Kalau pendukung Trump pasar juga, bebas. karena Trump sebenarnya pebisnis sendiri juga. Oh iya. Jadi Iya. dia sekarang kolut gitu, gimana caranya menguntungkan diri. Sebagai pebisnis wajar dong begitu berpikirnya. Dan mereka akan berpikir bagaimana menguntungkan Amerika dong. Ya, tapi sekarang Walaupun dia kebijakannya dibilang mengakuisisi. salah gitu. Persoalan dengan para pebisnis yang berada di kekuasaan, dia mengakuisisi kekuasaan untuk kepentingan bisnisnya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara yang harus menjadi amanah yang diambil dalam sumpahnya itu. Itu persoalan. Nah, persoalannya di sini ketika masuk soal bisnis, ada orang yang membandingkan Trump dengan Elon Musk dan Trump dengan Obama. Menarik kok. Iya, apa itu? Ini saya baca, ini sebagai penutup dialog kita nih. Karena di belakang ini kan kita harus juga bicara yang intangible, yang tacit. Iya. Oke. Dia bilang begini, Musk berupaya untuk mengikuti Trump yang punya kekuasaan. Dari perspektif bisnis, mereka sama katanya. Iya. Mereka sama-sama punya duit, walaupun Musk lebih kaya. Elon Musk lebih kaya. Tapi dari segi kekuasaan, Musk ingin mengambil sedikit kekuasaan Trump yang ternyata tidak bisa dilakukan. Keluar juga kan dia akhirnya. Akhirnya keluar. Peristiwa Elon Musk dengan Trump sesungguhnya terjadi juga antara Trump dengan Obama. Wah, menarik di sini, Mas. Apa indikatornya? Trump mencoba mengambil nama baik Obama di panggung internasional katanya. Tapi Trump lupa bahwa Obama telah berhasil melakukan tampilan di Amerika yang jauh lebih soft, gitu, jauh lebih diterima oleh moral global dibanding sikap Trump yang kehilangan dukungan moral global katanya. Maka yang lebih baik diterima adalah Obama daripada Trump. Wah, menarik nggak perbandingan dasar? Iya. Apa poinnya? Ketika diaplikasikan dalam perdagangan, maka sesungguhnya adalah soal tadi keadilan dalam perdagangan. Tapi keluar teknis, kalam kayak mana? Jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. Itu siapa? Teorinya siapa? Keynes ya? Oh, jadi the wealth of nation itu? Bukan, itu Adam Smith. Adam Smith. Enggak, ini Keynes ya? Liberal dong. Iya, John Maynard Keynes. Oh, Iya, memang Keynes. itu. Jadi jangan pernah bicara. Keynes, Jadi Keynesian. itu yang disebut oleh Hatip Basri sama saya. Jangan pernah bicara moral dong dalam ekonomi katanya. Nggak ada tuh urusan moral dalam ekonomi katanya. Tapi kali ini dibuktikan oleh Trump, dibuktikan oleh Obama. Di situ kelihatan Husnul. Jadi lagi-lagi Husnul ya. Lah itu kan mereka ya value, kalau kita kan mau apa saja harus ada morality. Makanya kita kaitkan tadi logika konstitusional, logika logika teknokratik, logika empirik yang kita bisa hadapi gitu loh. Logika teknokratik kan cuma logika rasional sebenarnya, data-data yang dianalisis secara rasional yang harus dibenturkan dengan empirikal harus dihadapkan pada logika konstitusional gitu melihatnya. Even rasional juga biasanya mestinya ideologis juga dong. Terkadang rasional tentunya adalah materialisme. Iya. Sekarang materialisme kayak apa? Kalau materialisme radikal, ya sudah materialisme radikal dan akhirnya kehilangan kemanusiaan. Itulah sedang terjadi. Nggak peduli yang tadi itu cara bisnis dengan morality. Dengan moralitas. Ya nggak bisa dong. Nggak ada barokahnya kayak gitu loh maksudnya. Lu ngomong bisnis tanpa morality, nggak ada barokah, nggak enak tuh juga kayak gitu. Mau untung apa? Semua jalan apapun itu ujungnya sama. Hasilnya sama. Jadi ngapain kemudian kita melakukan tanpa morality, tanpa etik kalau hasilnya kita tahu sama? Kan kayak gitu. Jadi lebih selamat kalau supaya barokah ya sudah. Kita mungkin
agak sedikit ditekan oleh Amerika. That's your job. Anda dibayar menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi anggota DPR untuk jangan kemudian menyerah, tapi untuk bertahan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kemudian menyerah kepada. Sekarang saya tanya balik sama Osno, karena kita scholars gitu ya, kita bertanya, tamparan Trump ini memalukan nggak secara intelektual? Ya, bagi intelektual penghamba, intelektual BO, Market fundamentalism, iya. Market fundamentalism kalau pakai stick jadi kan mereka kan nggak peduli di dalam konteks itu, tapi bagi intelektual yang konstitusional, yang perhatikan kepentingan bangsa dan negara, ya ini sangat memalukan. Padahal malu itu penting loh, disuruh loh ya. Itu di dalam hadis arba'in itu salah satunya, malu itu sebagian dari iman. Iya, betul. Ya kalau nggak malu ya berarti intelektualitasnya tidak berbasis moral. Intelektualitasnya tidak berbasis moral. Saya ingin mengatakan begini, Osno. Kan kaum teknokratik ini merasa betul punya pikiran-pikiran maju ya. Oh, dengan kekuatan analitikalnya, teknokratiknya. Dia lupa, teknokratik itu harus berbasis norma juga. Nah, ketika norma dikejar, basisnya moral. Moralite. Yang paling tinggi itu moralite, ethics, baru nanti filsafat, baru pemikiran-pemikiran, baru kemudian publik. Iya. Kepentingan publik itu yang paling bawah. Tahu nggak, Osno, yang saya saksikan apa? Banyak teman-teman yang punya tadi logika teknokratik itu gablok dengan cara berpikir teknokratik, seolah-olah dia tidak punya relasi signifikan, relevan dan signifikan dengan norma, dan seolah-olah norma tidak punya relasi signifikan dengan moral, dengan etika. Kan kacau. Artinya apa poinnya? Karena memang ada penyanjung pasar bebas. Penyanjung itu tadi. Iya. Intelektual yang sebetulnya ada juga disebut sebagai kayak bahasa ininya yang kita nggak suka juga sebenarnya, intellectual prostitute. Ya, tapi dia bisa diuntungkan dengan itu. Kemarin juga dikasih tahu ini pejabat, ya kalau Anda mengikuti mereka Anda dapat dukungan. Kan kayak gitu kan. Emangnya pejabat-pejabat di Indonesia ini tidak mendapatkan cawe-cawe dari Doro bandarnya kayak gitu ya. Ketika IC Diriso menyatakan bahwa Ukraina, Rusia adalah NATO melawan Rusia, dan kemudian menghasilkan pergeseran unipolar ke multipolar ke bilateral, dan kemudian dirumuskan sebagai berakhirnya era hyperglobalization yang kita sebut sebagai global disorder sejak beberapa tahun lalu, maka sesungguhnya pertarungan berpikir itu bukan cuma sekedar pertarungan kekuatan militer, kekuatan ekonomi. Gimana sih? Ya, civilization itu sebetulnya apa? Morality kan? Iya, morality. Beradab. Iya. Civilization. Diturunin sedikit istilahnya, bukan civilization, civility. Civility itu apa? Membenci dan memaki serta memuji. Membenci, memaki, dan memuji. Tiga, itu civility. Nah, mereka bilang this is the era of civility. Padahal dari civility itu is a part of civilization. Dan dalam situasi sekarang namanya, Masya Allah, ini dengan proxy war, dengan segala macam. Artinya begini, Osno, yang merisaukannya. Ini sesungguhnya kalau ada orang yang pernah bilang 2030 Indonesia akan hancur, pecah. Kan ada beberapa yang ngomong kayak gitu ya? Iya, ada. Ada ya? Ada ya? Ada. Baca Prahara Bangsa deh. Baca Prahara Bangsa aja. biar tahu, kita nggak menyebut siapa. Maka pertanyaan, tidakkah tadi degradasi moral intelektual di Indonesia mengarah ke sana, Osno? Itu. Karena orang intelektual ini melulu hanya material. Padahal kita pernah memunculkan kajian moral intelektual berbasis material itu pasti akan meluluhkan keluarga, meluluhkan negara. Itu loh kata kuncinya. Jadi kajian kita ini bukan kajian pendek, Usno, kajian panjang, Usno. Iya, longitudinal. Ya, jadi bukan. Dan dia tetap dalam garisnya, tidak pernah keluar dari garisnya, Usno. Ada benang merah satu sampai. Ya, jadi tapi ujung intinya ya morality itu tadi. Civilization, peradaban, morality. Di dalamnya ada keadilan. Jadi bahkan kita harus menjaga sumber daya alam, bukan dikeruk sekarang karena itu milik anak cucu kita, bukan milik kita saja. Nah, ini lagi-lagi karena pejabat greedy. Ya, kalau sudah masuk dalam kata greedy, dia akan ketemu dengan ketidakjujuran.
dia akan ketemu dengan namanya persepsi, fantasi. Fantasi. Jadi ini kata-kata kunci-kunci itu, keserakahan, ketidakjujuran, Ketidakjujuran. persepsi. Kata kunci berikutnya Usnul, terperangkap dalam jalan melingkar. Terperangkap dalam jalan melingkar. Apa poinnya? Sesungguhnya mereka bagian dari masalah dan mereka tidak pernah mampu jadi menyelesaikan bukan masalah. itu tidak. Jadi makanya kan vicious circle. Iya, vicious circle. Tapi kita pakai bahasa Indonesianya lingkaran setan. Lingkaran setan. Itu tadi terperangkap dalam jalan melingkar. Yang melingkar itu lingkaran setan. Iya, tadi. yang melingkar. Cuma kalau kita ngomong lingkaran setan nanti dibilang Iya, nyetan-nyetankan gitu. Iya. Tapi kita bahasa Inggris kan vicious circle. Circle, iya. Nah, tapi penulis kayaknya bagus juga, perangkap jalan melingkar. Terperangkap dalam jalan melingkar. Saya kira kita harus bahasanya kan lingkaran setan kayak Iya, gitu. iya, Bahasa Indonesia itu ya. Iya, Kalau iya. dalam bahasa Inggrisnya vicious circle. Saya pikir luar biasa di dalam konteks ya kalau ditanya jadi gimana emang doa itu menjadi sangat penting. Amin. Iya enggak? Iya. Jadi jangan Anda jadi pejabat, jadi rakyat, jadi konsumen. Doa itu menjadi sangat penting di dalam. Apa relasi dengan doa Usnul? Ya, yang punya bumi dan seisinya ini kan ada yang punya. Kalau kita minta kepada yang punya, berdoa pada yang punya, yang tadi mau Trump ngomong apa, mau Xi Jinping mau Itu istilahnya ngapain ilah. Itu istilahnya ilah. Ilah. Nanti ketemunya dengan Rob, Rob. setelah itu istilahnya ketemunya dengan Malik. Ilah, Maliki Rob, yaumiddin. Malik. Ketemunya gitu tuh tiga tuh. Ilah, Ilah. Rob, Malik. Malik. Jadi kalau baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca Al-Falaq, Al-Falaq. baca Al-Ikhlas, itu pasti ketemunya tiga. Tapi yang seneng itu Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas itu surah yang semuanya itu Allah, milik Allah. Ilah gitu. Ilah. Ilah. Ya kan? Iya. Saya pikir itu. Ini penting juga untuk Iya. kayak gitu. Nah, karena Ustaz yang punya begitu. Enggak. Jadi saya ingin merelaksikan kayak gitu. Maksud saya jadi pejabat jangan Iya. takut pada Trump, Iya. jangan takut pada ini, Iya. jangan tapi Anda itu punya amanah yang diberikan oleh rakyat. Iya. Anda laksanakan amanah itu Iya. sesuai dengan perjanjian sucinya yaitu konstitusi. Kalau konstitusinya ngaco-ngaco, kembalilah kepada konstitusi Iya. asli 1945. Karena ada aturan-aturan yang ada di negeri. Saya pikir itu, Ya. Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. bagi pemirsa Amin. IC Terus ikuti terus Ya. conversation Jangan salah to Usnul. scholars. Kalau jangan lupa Usnul, kalau kita salah, kita mohon maaf. Kita mohon maaf. Dan kalau Salah benar, itu hanya kita, benar itu hanya dari Kehendak Allah semata. arah Allah. Iya. Jadi mohon dimaafkan kesalahan-kesalahan kami Amin. berdua. Amin. Kadang-kadang secara otomatis gitu ya nyeletuk kayak gitu yang itu mungkin tidak mengenakkan Iya. kalbu dari para pemirsa maupun siapapun yang ada. Tapi insya Allah Iya. niat kita untuk membagi ilmu, Amin. insya Allah mewakafkan ilmu kita, Amin. Amin. mudah-mudahan bermanfaat. Saya Amin. pikir itu sampai di sini, sampai ketemu lagi di IC The Show. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.